Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ibu dosen serta teman-temanku sekalian yang saya hormati. Baik, nama saya Ahmad Naufal Haryanto dari Prodi Pendidikan Agama Islam 6 semester 3. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah Akidah Akhlak 2, yakni dosen pembimbing Nur Intan Purnamasari MPD. Langsung saja kita ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Naufal Haryanto yang akan membawakan materi kepada adik-adikku sekalian tentang akidah akhlak, yang dimana kata akidah akhlak ini atau materi akidah akhlak ini pasti sering kita dengar di lingkungan sekitar kita, apakah itu di rumah, di lingkungan pengajian kah, di masjid, atau bahkan di lingkungan sekolah kita. Kalau kita masukkan ke dalam SD, SMP, SMA, itu akan berbaur di dalam yang namanya pendidikan agama Islam. Semua itu bercampur di dalam yang berurusan dengan agama. Sedangkan kalau di ranah MI, MTS, MA, bahkan sampai di perguruan tinggi yang berbasis agama, itu pasti membahas lebih detail lagi tentang akidah akhlak tersebut. Nah, oke, langsung saja saya akan membawakan tentang materi tersebut. Akidah dan akhlak. Nah, akidah berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi aqada yu'aqidu aqidatan, yakni tali penguat keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan kata akhlak itu berasal dari bentuk jamak dari khuluq yang artinya perilaku, tingkah laku. Nah, secara garis besarnya akidah itu di akidah itu segala sesuatu yang timbul di dalam diri seseorang yang dimana itu mendasari dia melakukan itu karena dia yakin akan hal itu. Nah, itulah akidah. Berbeda dengan akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong atas keinginannya dan sehingga terciptalah sesuatu tersebut. Nah, itu pengertian masing-masing dari akidah dan akhlak. Nah, membahas tentang akidah. Di dalam Islam, kita berakidah Islam itu didasari dari rukun iman kita. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qudratihi khairi wa syarrihi." Nah, dari konteks dalil-dalil inilah sehingga tercipta rukun iman. Ya. Rukun iman yang pertama, mempercaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercaya adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempercaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mempercaya bahwasanya adanya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempercaya bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Dan yang terakhir, yakni mempercaya adanya qada dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada konteks yang pertama, Dede, yakni tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, pasti kita akan melakukannya. Dan apabila ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, pasti kita akan jauhi. Nah, itulah konteks beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak. Yang tapi kita harus ketahui itu ada 10 saja. Nah,
kalau kita mempercayai adanya malaikat-malaikat tersebut, pasti kita juga akan terkontrol untuk melakukan segala sesuatu. Karena apabila kita berbuat sesuatu, pasti ada malaikat yang mencatat itu semua. Karena ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga, mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang kita ketahui adik-adikku sekalian, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya yang harus kita ketahui itu ada 4. Bukan cuma Al-Qur'an saja. Yang pertama itu ada yang dibilang kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diberikan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang kedua, kitab Zabur, yang dimana kitab Zabur ini diberikan atau dikhususkan untuk kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, yakni kitab Injil, yang dimana diturunkan dan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan yang terakhir dari yang terakhir, yakni penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada manusia pilihannya, yakni Al-Qur'anul Karim, yang diberikan atau diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kitab inilah yang menjadi pedoman kita sampai akhir zaman kelak. Nah, yang keempat, yakni kita mempercayai adanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui adik-adikku sekalian bahwasanya Nabi dan Rasul Allah ini banyak. Bukan cuma 25 saja. Nabi terkhusus sendiri, Nabi itu sudah banyak. Bahkan Rasul pula sudah banyak. Nabi dan Rasul juga sudah banyak. Tetapi yang harus kita ketahui yakni ada 25, yakni dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kelima yakni mempercayai bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang akan terjadinya akhir zaman tersebut. Bahkan Rasulullah sudah menandai bahwasanya akan adanya tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat tersebut. Tapi manusia, bahkan siapapun, tidak mengetahui akan kapan pasti hari kiamat itu terjadi. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa seorang pun yang mengetahui. Hanya saja ada ciri-ciri dan tanda-tanda khusus untuk dimulainya hari kiamat tersebut. Nah, yang terakhir yakni mempercayai adanya qada dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan ini, apapun yang kita kerjakan ini, itu sudah ditakdirkan atau sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, itulah konteks beriman kita, konteks kita berakidah di dalam Islam. Nah, kalau kita membahas lagi kepada akhlak sendiri itu terbagi atas 2. Yang pertama itu akhlak yang baik, dan ada pula akhlak yang buruk. Nah, akhlak yang baik itu kita melakukan segala sesuatu yang berdampak kepada orang lain, itu baik kepada orang lain, bahkan itu mempunyai makna-makna tersendiri untuk kepada orang lain tersebut, sehingga orang tersebut tidak merasa dirugikan. Nah, itulah akhlak yang baik. Berbeda lagi dengan akhlak yang buruk, yang dimana kalau kita berakhlak yang buruk, orang lain itu akan merasa terganggu, bahkan diri kita pun akan terdampak. Mana akhlak yang tidak baik tersebut? Contohnya minum khamar, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Ketika kita berakhlak yang baik, seperti kita pergi berceramah, mengaji, membantu keluarga yang ada di rumah, membantu saudara-saudara kita, itulah akhlak yang baik. Maka dari itu, marilah kita bijak dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, marilah kita, adik-adikku sekalian, menghindari perbuatan-perbuatan tercela dan harus meningkatkan perbuatan-perbuatan terpuji kita. Oke, itulah yang bisa saya bawakan pada materi kesempatan kali ini, karena akidah dan akhlak ini sangat penting untuk kita untuk meneruskan hidup kita ke depannya. Maka dari itu, saya Ahmad Naufal Haryanto undur diri dari pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam saya memaparkan tadi. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عشان